Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di pertemuan ini. Dan saya terima kasih kepada Pak Puryanto atas waktunya untuk memberikan paparan kepada para mahasiswanya, Pak Sin, sama Pak Indra. Mungkin yang lain nanti akan menyusul Pak Pur, sehingga nanti kita teruskan aja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Puryanto untuk memberikan paparan materi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan untuk pengembangan konten promosi untuk marketing. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari yang sebelumnya. Kemarin kita sudah menugaskan ya untuk membuat satu tugas pertengahan ya, untuk membuat satu rancangan untuk desain konten selama 1 bulan seperti itu, dan ini nanti akan coba kita realisasikan karena begitu kita akan merancang sebuah konten, kita harus memiliki satu kalender yang jelas, kemudian juga kita juga harus bisa menentukan medianya nanti apa. Nah, hari ini kita akan menentukan medianya, dan kita akan menggunakan satu tools yang nanti membantu rancangan itu untuk direalisasikan. Dan sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya atau pertemuan kedua, kita akan membahas satu tools yang itu kita akan buat Canva. Nah, hari ini kita akan buat satu desain yang desain tersebut awalnya dari rancangan yang kita sudah buat dalam kalender kontennya ya. Jadi kalender kontennya. Nah, sebelum itu ada tugas yang masuk, tugasnya baru 3 peserta yang masuk dan mungkin akan kita review. Baik, saya mohon izin share screen. Baik, di sini tugasnya ada Bu Ratu Zahro, kemudian ada Pak Simpen, dan Bu Triana Kartika Swandani ya. Baik, kita coba dulu Bu Ratu Zahro di sini, mungkin beliau belum hadir. Oh, sudah hadir beliau. Baik, di sini ada tugas yang memang sudah dikerjakan dan dari format yang sudah kita sama-sama akses, yaitu untuk jadwal konten atau kalender kontennya. Dan di sini juga sudah diberikan klasifikasi serta isian-isian dari tiap harinya ya. Jadi di sini mungkin saya perlu informasikan kembali bahwa jualan ini tidak hanya untuk story ya. Jadi artinya ini interaksinya bisa berupa story, tapi arsipnya nanti bisa diunggah ke feed-nya. Jadi di feed atau di beranda atau di home-nya. Jadi misalnya malam nanti ada posting edukasi, kemudian siang itu untuk story jualan ya, story jualan di siang hari, dan pada pagi hari diawali dengan pancingan story ini ya. Memang kenapa edukasi ditaruh di sini agar memang terlihat jelas sesuai dengan edukasi konten atau produk yang disampaikan. Baik, berikutnya di sini kita bisa lihat ya untuk tugas beliau. Di sini tematiknya tentang tips padanan abon ya, manfaat konsumsi ikan. Jadi banyak mengedukasi tentang lauk kering ya ini ya. Jadi lauk kering dan edukasinya. Dan ini 30 hari sudah tematik sekali dalam setiap posting sudah ada tematik yang memang mesti nanti dicapai untuk produksi kontennya. Kemudian juga di sini ada
jualan ya, jualannya memang ada yang kosong. Ini saya nggak tahu nih, yang kosong ini memang libur atau seperti apa. Ini ada beberapa yang masih dikosongkan. Jadi kalau di konten interaksi ini ada foto produk ya, terkait produknya memang seperti ini. Jadi memang biasanya pagi hari kita foto bungkus-bungkus nih ya, pancingan, boleh seperti ini. Atau dengan pancingan ini bisa apapun sesuatu yang memang menarik dan bisa meningkatkan engagement yang banyak ya, artinya perhatian dari audiens atau konsumen kita tinggi terhadap informasi yang kita berikan. Kemudian di sini juga ada games-nya ya untuk interaksinya. Kemudian juga ada rekomendasi-rekomendasi informasi. Kemudian sebenarnya kalau untuk jualan ini mungkin rekomendasi ini bisa dimasukkan ke pancingan sih kalau saya. Kemudian tapi ini tematiknya memang seminggu sekali berarti ya ada foto jualannya. Jadi hari-hari setelahnya adalah informasi-informasi. Nggak apa-apa. Ini istilahnya kita belum bisa menentukan apakah ini efektif atau enggak. Jadi rancangan ini nanti Bapak Ibu bisa tes, kemudian efektivitas dalam jangkauan audiens yang diberikan akses informasi tersebut, dan kita bisa mengukur apakah nanti efektif atau enggak ya. Dan kemudian biasanya yang perlu kembali adalah untuk waktunya ya. Jadi kan dalam sehari itu desain rancangan konten kita akan publish atau kita unggah pada jam-jam yang memang sudah kita tentukan. Nah, apakah itu efektif nanti dalam seminggu bisa dicek ya. Jadi oh ternyata kalau postingnya jam 12 belum ada yang komen. Karena mungkin jam 12 itu benar-benar orang istilahnya istirahat, dan berarti nanti Bapak Ibu bisa eksperimen untuk pengunggahan setelahnya itu. Jadi setelah istirahat sebelum mulai pekerjaan orang membuka HP atau nah itu bisa di eksperimen seperti itu jika memang apa yang sudah dirancang kemudian didesain kontennya kemudian ketika dipublish ternyata ada ketidakefektifan. Nah, ini nanti bisa dirancang. Berikutnya di sini juga ada Pak Sinpen ya. Di sini juga sudah terpetakan juga terkait tentang medianya ya. Jadi medianya juga di sini konten edukasinya ya. Kita langsung pagi aja dulu ya. Jadi pagi ini tematiknya tentang produknya ya. Jadi di sini kutipan kemudian tips trik itu sesuai dengan apa yang dijual di sini. Dan kalau dari konten jualannya di sini ada beberapa produk ya. Jadi pertama adalah mainan, kemudian cemilan, kemudian produk hijab, kemudian ada produk aksesoris ya juga, kemudian produk madu dan seterusnya. Ini produknya yang dijual ya. Dan di sini untuk jadi perharinya ini tematiknya per hari kalau Pak Sinpennya. Misalnya yang pertama ya konten edukasinya ini tips memilih mainan pada anak. Nah, produknya mainan. Kemudian nanti konten pancingannya ya terkait dengan mainan. Jadi satu hari itu memang relate begitu ya. Jadi ada hubungan antara postingan di pagi hari, postingan di siang hari, dan post di malam hari. Dan di sini ada kutipan tentang anak, misalnya di sini ada produk mainan, dan yang pertama adalah tips memilih mainan. Di sini juga sama, jadi kalau ngomong mainan ya cemilan semua, dan di sini juga ada konten pancingan tentang kesehatan. Nah, kalau memang yang akan hari ini yang akan dipromot adalah produk hijab, ya semuanya hijab begitu ya. Ini bagus sekali ya. Jadi untuk rancangannya memang bagus, tematiknya per hari. Nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian
Untuk yang lain ini sudah disampaikan selama 30 hari. Ya. Jadi nanti hari ini kita akan tata dalam satu bentuk desain di aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini sudah bagus semua ya. Dan berikutnya di sini kita bisa lihat di sini kemudian Putriana ya. Putriana di sini ada ini rancangannya juga sudah 1 bulan atau 30 hari. Kemudian kita review di atas ya. Ini konten edukasinya tentang ya macam-macam ya ini ya, tentang Selamat Hari ASI. Nah, di sini oke, ini di produk jualannya belum terlihat ya apa yang dijual di sini untuk interaksi. Oke, ini konten pancingannya sudah ada ya. Selamat Hari ASI. Semangat para ASI. Oke. Ya, ini juga tematik per hari yang dibuat oleh Bu Triana. Kemudian di sini membahas tentang wayang kulit. Nah, kemudian di sini percantik rumah dengan wayang kulit. Kemudian di sini pancingannya adalah Brahmana. Kemudian kalau di sini Hari Dharma Wanita, di sini emansipasi wanita, dan di sini wanita perkasa. Cuman untuk saya belum diinformasikan di sini apakah ini untuk akun salah satu untuk promote jualan atau tidak, atau hanya untuk meningkatkan engagement saja. Jadi ini saya belum mendapatkan satu informasi ya. Atau nanti kalau Bu Triana ada di sini nggak Bu Triana? Bisa disampaikan ya. Oh, belum ada Bu Triana. Baik. Jadi di sini lebih kepada informasi yang sifatnya umum ya, tidak spesifik terhadap atau merekomendasi terhadap satu produk. Kalau tadi tugas yang Bu Rusahro ya, Bu Rusahro ini dia sudah terlihat di sini bahwa memang edukasinya terkait tentang produk Abon ya. Kemudian yang Baru kedua, masuk itu Kapur di oh baru Triana. masuk ya. Oke, selamat datang Bu Triana Kartika. Kita sedang review tugas yang sudah disampaikan. Jadi kalau Bu Ratu Zahro ini sudah terlihat bahwa memang konten yang memang diedukasi ke konsumen atau followernya itu memang apa ya, doktrin tentang Abon, informasi tentang Abon dan konsisten begitu ya. Dan di sini sudah dipetakan selama 30 hari, kemudian juga jualannya untuk foto produknya juga diberikan seminggu sekali ya, kalau kita bilang demikian. Jadi tidak banyak membombardir istilahnya atau memberikan foto-foto yang kaitannya produk ya. Jadi kalau di sini ini nggak apa-apa, jadi tidak ada salah dan benar, tapi tergantung dari tujuan dari konten yang ingin kita sampaikan. Kita tujuannya apa? Oh ya, saya maunya foto produknya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini bisa disampaikan demikian. Jadi kalau sebaiknya foto produk memang harus ada tiap hari ya, biar ada nanti semacam apa ya, untuk mengingatkan kembali ya bahwa memang konsumen di sini si apa tadi pemilik akunnya bahwa memiliki produk tersebut. Tapi kalau memang hanya disampaikan seminggu sekali ya tidak masalah. Ya. Oke, kemudian ini sudah terlihat jelas produknya, edukasinya.
kemudian juga konten-konten pancingannya jelas. Nah, kemudian Pak Sinpen di sini juga sama ya. Jadi tematiknya malah sehari, jadi variasinya lebih banyak. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi per hari produknya apa saja yang di ini dari pagi sampai malam itu relate gitu. Dan ini kalau memang nanti didokumentasikan di feed-nya atau di beranda konten yang Bapak Ibu siapkan, entah sosial medianya apa, itu akan jadi semacam katalog serta rekomendasi ya, semacam bank. Jadi kalau kita ingin, kadang-kadang seseorang misalnya katakanlah di IG itu kan kalau mendapatkan apa itu love itu ya, yang suka itu meningkatkan engagement. Tapi yang paling penting adalah kenapa kita ada konten edukasi dan konten pancingan. Ini salah satunya adalah agar kita mendapatkan super suka gitu ya. Jadi super love gitu ya. Super love itu kalau di IG itu kita ada tombol pita ya, di situ kita simpan. Jadi kalau misalnya di sini sudah ada katalog, misalnya konten edukasi ini selama sebulan, nah ini tips trik biasanya yang paling dibutuhkan kan tips-tips seperti ini. Nah, ini bisa langsung disimpan. Nah, kalau disimpan ini juga meningkatkan engagement ya. Jadi kalau suka saja reach-nya sekian. Kemudian kalau suka plus komen juga meningkatkan. Apalagi kalau mendapatkan super love tadi dengan cara disimpan atau di-share ya. Ini pemetaannya bagus ya. Kemudian kalau ini ya, tadi Bu Triana kita sudah bahas ya. Kalau di sini kita belum melihat Bu Triana. Kalau Bu Triana ini nanti akun sosial medianya untuk branding saja atau untuk jualan Bu Triana? Di sini karena belum terpetakan ini apa nih? Atau hanya untuk ini apa istilahnya? Tematiknya apa begitu ya? Baik, mungkin itu yang dapat kita review. Setelah ini kita akan coba realisasikan ini, dan hari ini kita fokus pada pengembangan desain menggunakan tools Canva. Dan tadi kalau Pak Sinpen malah jelas ya di sini itu, ini gambar, ini video. Nah, ini penting sekali karena pemetaan konten ini membutuhkan satu instruksi yang jelas. Dan nanti untuk para peserta yang lain dapat memperbaiki ya dari apa yang sudah dibuat ini, kontennya apa. Jadi kalau misalnya Bu Rato Zahro ini medianya apa? Misalnya tips padanan abon. Nah, seperti ini. Ini apa ya? Medianya, apakah ini animasi, apakah ini animasi video dalam hal ini. Apakah nanti bentuknya hanya infografis atau berupa poster ya, atau berupa gambar, atau berupa hanya teks saja. Nah, itu nanti silakan ditentukan. Kalau untuk yang pemetaan yang sudah langsung bisa diproduksi ini punya Pak Sinpen ini ya. Jadi sudah jelas ya. Misalnya, oh ini kebutuhannya gambar, oh berarti kita harus menentukan kategori desainnya nanti, oh kita akan memproduksi dalam bentuk gambar. Dan langsung saja di sini misalnya kita memilih satu tools. Nah, para peserta nanti boleh menggunakan aplikasi apapun. Ya, kenapa kita gunakan Canva? Ya, salah satunya Canva ini template-nya banyak ya, template-nya banyak untuk kita buat. Nah, yang pertama misalnya saya akan menggunakan contoh dari Pak Sinpen ya, misalnya ini tips memilih mainan pada anak. Dan di sini kita bisa gunakan tematik microblog ya. Microblog itu biasanya isinya gambar yang nanti digeser-geser, isinya bisa minimal 2 atau 3 atau sampai 5 gambar ya isinya. Jadi kita tinggal atau nanti kalau misalnya ini tidak diproduksi oleh para peserta sekalian, itu bisa langsung diproduksi oleh timnya ya. Jadi udah jelas nih tips memilih mainan anak, dan ini bisa di breakdown lagi ke dalam bentuk namanya narasi. Kalau ini kan hanya rancangan ya, biasanya sebelum produksi itu ada namanya
istilahnya storyboard-nya ya, storyboard-nya. Jadi panduan visual yang nanti menjembatani antara rancangan dan produk jadinya. Jadi di tengah-tengahnya. Kalau ini tips memilih mainan pada anak. Nah, gambar satu isinya apa teksnya. Nah, ini kan belum ada storyboard-nya ya. Nah, ini sebaiknya memang ada storyboard. Kalau tidak memiliki storyboard, tidak apa-apa. Kita bisa gunakan misalnya notepad ya. Bisa kita gunakan notepad. Ya. Misalnya kita gunakan notepad saja seperti ini. Misalnya tips memilih mainan anak. Yang penting ada Oke, mungkin saya akan jelaskan di awal. Ini kan sudah ada rancangan ya. Jadi tahapannya ke satu, tahapan pengembangan konten. Pertama, satu kan memiliki rancangannya. Rancangan konten, konten media dalam hal ini adalah kalender konten ya, yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, yang kedua, itu yang saya bilang tadi adalah storyboard ya. Ini storyboard ini sebenarnya panduan visual atau rancangan penjembatan antara tadi rancangan awal ini ke produksi. Jadi yang ketiga ini adalah produksi kontennya ya. Dalam hal ini visualisasinya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya memiliki tim yang hanya dijadikan brief ya kepada mereka adalah yang pertama dan kedua. Untuk produksi konten ini nanti mereka yang sudah tentukan. Tapi untuk produksi konten kan kita harus menentukan branding dari kekhasan dari media yang disampaikan. Misalnya brandingnya warnanya hijau dan misalnya warna yang kontras dengan hijau. Nah, itu bisa disampaikan, oh kita menggunakan warna pertama dominan hijau, kedua warna misalnya kuning, berikutnya warna putih dan hitam begitu ya. Jadi artinya yang paling dominan ini hijaunya. Nah, kalau merah ya warna merahnya dan seterusnya. Ini panduan awal. Kemudian storyboard ini yang seperti apa? Di sini adalah poin teks ya, poin narasi, maksudnya teksnya, dan rencana visualnya ya. Jadi Bapak Ibu yang Excel ini sudah membuat rancangannya. Nanti setelah ini Anda bisa membuat storyboard seperti ini. Ya ini biasanya memang tim pengembangan konten, tim media itu kalau kita breakdown tugasnya itu sangat banyak sekali sebetulnya. Tidak hanya cuman main media sosial, tapi dari awal hingga akhir ini itu bagian dari pekerjaan mereka ya. Jadi silahkan buat rancangan konten, dan nanti kita yang bagian mengkurasinya, apakah itu sudah tepat atau sesuai dengan visi perusahaan atau toko online yang akan disampaikan ke masyarakat, dan kemudian setelah rancangan story-nya apakah sudah sesuai ya. Nah, kita bagian ACC ya, tidak harus semua kita yang mengerjakan, karena kalau ingin hasil yang bagus ya kita harus semua rancang dengan sedemikian rupa. Nah, ini poin narasi dan rencana visual ini kan di sini misalnya kita ambil untuk rancangan yang pertama kan ini nih. Tips memilih narasi anak. Nah, ini kita buat story-nya atau rencana visualnya ya, poin narasi dan rencana visual atau ini teks. Nah, kita coba cari atau kita riset dari ini tips memilih mainan anak misalnya. Kita bisa cari dari berbagai sumber ya, misalnya sesuaikan dengan karakter dan seterusnya ya di sini. Nah, misalnya kita ambil dari sumber haibunda.com, misalnya
Nah, ini misalnya usia ya, segi keamanan. Ini bisa kita ambil dari sini. Tips ini pertama ya, usia. Nah, usia kemudian kita ini kita ambil saja seperti ini ya. Usia. Kemudian yang kedua, segi keamanan. Kemudian segi keamanan ini ya kita ambil ya. Nanti tinggal kita layout dari informasi ini sudah mikro ya. Jadi pengembangan kontennya kita tidak besar karena memang untuk di media daring itu kita memiliki tingkat keterbacaan terhadap informasi ini berbeda ketika daya tahan kita membaca itu berbeda kalau kita membaca menggunakan HP dan buku. Biasanya kita untuk membaca lebih nyaman menggunakan buku untuk tempo waktu yang sangat lama. Nah, sedangkan informasi di media sosial ini deras, jadi kita cukup memilih satu yang sesuai dengan seperti ini. Nanti kita akan buat microblog ini ya. Misalnya kita ambil satu saja. Kemudian ini banyak sekali, nanti tinggal disesuaikan. Nah, kalau sudah kita memiliki panduan narasi storyboard-nya, ya, poin narasinya kita sudah ada, dan tadi kan di rancangan Pak Sinpen ini sudah memiliki panduannya. Jadi memang ini nanti yang akan dicapai gambar. Berarti kalau gambar, kalau kita kontennya sekarang katakanlah kita langsung sepakati untuk IG dan Facebook, maka itu adalah microblog ya, microblog yang bentuknya visual. Baik, kita sudah memiliki satu rancangan dan jangan lupa kalau kita memiliki mengambil dari misalnya website ini, kita kasih sumbernya nanti ya. Jadi jangan lupa nanti pas kita layout, kita berikan sumbernya. Sumber, nah seperti ini. Oke, nah jadi kita sudah memiliki pertama tadi tahapan pengembangan konten ini yang sudah Bapak Ibu buat ya. Kemudian storyboard-nya ini dibuat ketika mau produksi ya. Nah, ini tema materinya apa. Kemudian nanti yang ketiga kita langsung produksi. Setelah ini langsung kita produksi. Baik, jadi jelas ya, ada 3 tahapan untuk kita bisa membuat kontennya. Baik, setelah kita memiliki rancangan ini, kita akan coba masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasinya bisa apa saja, ya. Anda kalau untuk penggunaan Canva ini kan Anda juga bisa produksi menggunakan HP kan. Jadi artinya sambil santai tidak harus menggunakan laptop. Ya, tinggal menggunakan HP nanti kita bisa gunakan. Nah, karena tadi di pemetaan konten atau kalender konten ini sudah ada ya, misalnya ini untuk kebutuhan gambar. Nah, maka kita cari gambar yang nanti dibuat Instagram post. Misalnya ini feed-nya seperti ini. Nah, pilih ya, kalau di Instagram, maaf. Kalau di Canva ini kita sudah ada beberapa kategori. Nah, di sini Anda bisa menggunakan kategori yang akan Anda buat. Apakah Anda akan membuat presentasi, apakah akan membuat sosial media, apakah akan membuat video, kemudian print produk, marketing, dan lain sebagainya. Dan di sini Anda bisa menggunakan sosial media. Jadi nanti kalau sosial media kita pilih atau kita klik, nah Anda sekarang juga bisa langsung latihan ya, artinya Anda langsung bisa membuka Canva. Di sini Anda silahkan pilih yang sosial media, dan kemudian nanti kita lihat lagi di rancangan, oh kita akan memilih gambar ya, secara pemetaan kontennya. Jadi
kita akan pilih lagi untuk keperluan Facebook atau Instagram. Nah, karena ini kurang lebih sama, kita pilih saja yang Instagram misalnya ya. Kan di sini banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya buat Instagram ya, nanti kita bisa copy paste sebetulnya ya. Kalau saya ingin membuat IG story-nya, di sini juga ada fitur untuk membuat IG story. Atau Anda sekaligus Anda ingin flash bahwa dari IG story itu ke WA status. Di sini juga sudah ada. Nah, kalau Anda ingin membuat konten yang lain, misalnya TikTok video, di sini juga sudah banyak ya, bisa kita sampaikan. Baik, kita langsung saja, kita akan memilih satu, misalnya ini untuk feed Instagram, kita pilih Instagram post-nya. Oke, kita sudah ada lembar kerja baru di Canva. Kemudian apa yang kita lakukan, biasakan untuk membuat satu project baru di Canva ini, kita harus memilih satu template dulu, karena ini kan aplikasi sudah didesain sedemikian pengurutan fiturnya itu udah sangat ya sesuai kebutuhan user atau pengguna dari sini. Yang pertama kita lakukan, kita harus tahu dulu branding warna kita, ya, kekhasan dari kita. Misalnya tadi sudah saya sampaikan apakah warnanya hijau, ataukah warnanya misalnya merah atau biru, dan seterusnya. Nah, ini tinggal nanti kita sesuaikan, kita pilih sesuatu palet warna yang disediakan di sini yang berdekatan. Di sini Anda bisa gunakan karena tadi itu bentuknya juga tentang tips memilih mainan microblog. Anda bisa pilih yang seperti ini. Ya. Jadi ini basisnya teks yang nanti bisa kita gunakan ya. Atau yang lain juga boleh. Misalnya kita buat yang seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Basisnya juga ada teks dan seterusnya. Oke, kita tentukan saja. Misalnya saya coba kita ini. Nah, secara pemilihan struktur huruf dan struktur huruf dan warna saya lebih menyukai untuk yang model font seperti ini. Jadi ini nanti Anda juga silakan tentukan. Misalnya saya memilih ini ya. Coba di sini ada 6. Oke, ini aja. Saya memilih satu di sini. Dan di sini ya, sebelum ini saya jelaskan dulu bahwa kalau kita memilih template di sini ya, template di IG, di sini ada 6 slide ya yang sudah disesuaikan, dan pastikan ini yang gratis. Kemudian katakanlah kita sudah memilih warna kita adalah biru misalnya, atau kalau ini Anda ingin ubah yang lain juga bisa kan, tinggal diubah. Anda sekarang, oh ya kekhasan saya untuk mainan anak ini warnanya birunya lebih kalem misalnya ya, jadi seperti ini. Nah itu ya sesuaikan saja. Tapi yang kita sasar ini balik lagi adalah orang tua ya. Jadi walaupun ini produknya anak-anak, yang kita berikan konten atau materi marketing ini adalah orang tua, karena yang memutuskan untuk membeli adalah orang tuanya. Kemudian kita tinggal mengganti ya di sini tips memilih mainan anak. Nah ini tinggal di copy paste ya dari rancangan ini, kita copy paste saja. Mungkin Anda sudah mendapatkan materi ini dari materi yang lainnya atau dosen lain. Ini kita terapkan pada
Tips memilih mainan anak ya. Nah, di sini kita cari ilustrasi biasanya di sini ya. Kita cari ilustrasi anak-anak, kita cari. Misalnya kita gunakan gambar ini, yang ini kita hapus, boleh. Kita hapus, kita gunakan ini. Nah, ini warnanya bisa kita ubah ya. Nah, misalnya dengan warna putih. Nah, ini tips milih anak-anak. Misalnya Anda bisa berikan ini RIS ini ya. Jadi artinya Anda memberikan semacam ini diolah kembali atau dibuat ulang oleh RIS ya. RIS. Nah, kemudian Anda bisa cari seperti ini. Nah, kalau ini terlalu gelap, Anda bisa sesuaikan dengan warna-warna yang berdekatan ya. Tentunya warna-warna di sini misalnya yang ini tinggal kita ubah ya. Kita ubah warnanya. Nah, kalau sudah mendapatkan satu ini, tujuan kita di sini adalah membuat satu mikroblog yang nanti akan kita buat di IG. Dan Anda juga bisa membuat satu bentuk, kalau ini mau lebih Anda ingin mendapatkan jangkauan yang banyak lagi, Anda bisa kasih apa ya, semacam informasi tambahan terkait misalnya sosial media dan online shop-nya. Nah, ini bisa Anda geser. Nah, nanti yang di sini kita menggunakan palet-palet yang ada aja. Ya, misalnya ini paletannya berdekatan dengan ini. Anda bisa misalnya berikan logo WA. Nah, Anda mencari aset visual semuanya ada di sini. Misalnya WA, WhatsApp ya. WhatsApp logo. Di sini ada, tinggal Anda nanti berikan template-nya di sini misalnya. Kontaknya. Misalnya kita kasih teks ya, di sini ada teks, Anda tinggal pilih. Nah, Anda jangan lupa menggunakan yang body text. Di sini Anda misalnya 0813 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda berikan Nah, kemudian kita juga bisa misalnya tambahkan lagi di elemen, kita menambahkan, jadi kadang-kadang itu kan orang-orang Indonesia itu suka
mengambil konten orang lain ya, maka kita ya harus salah satunya mengamankan itu, setidaknya kita memberikan identitas ya, Instagram. Jadi kita buat template dulu di awal ini. Nah, ini masuk dulu di sini. Jadi misalnya ini. Nah, kemudian nanti kita copy paste yang bagian ini teksnya. Misalnya ini RIS project gitu ya. Nah, enaknya di aplikasi Canva ini kita untuk meluruskan satu ini sudah ada panduannya. Misalnya kalau kita gerak-gerakkan seperti ini sudah ada garis-garis yang memandu kita. Kemudian kalau Anda memiliki YouTube ya, misalnya Anda berikan YouTube ya. Kalau memiliki ada YouTube-nya ya Anda berikan informasi. Jadi karena kita bisa menggunakan channel bermacam-macam agar meningkatkan engagement ya. Kemudian Anda berikan lagi seperti ini. Atau kalau Anda tidak ada ini, Anda tinggal ini ganti misalnya Shopee gitu ya, atau Tokopedia. Atau Anda pilih di sini misalnya, karena pasar kita banyak kan kita bisa menentukan ya, kalau untuk sasaran ini adalah ibu-ibu, maka yang paling cocok misalnya Shopee. Ya, ini logonya aja yang kita butuhkan, logo Shopee. Nah, kita bisa pilih gambar yang PNG ya. Gambar yang PNG itu yang transparan seperti ini. Jadi kalau coba, nah mungkin ini aja lah. Biar terbaca, copy image, kemudian di copy ya. Kalau ingin mengambil gambarnya, di copy image ya, di kanan copy image, kemudian kita masukkan di sini. Anda tinggal Ctrl V ya, untuk memasukkan ini. Nah, di sini. Kalau Anda layar kerjanya kurang besar, Anda bisa navigasi di bawahnya. Nah, di sini tinggal, jadi ini kalau Anda ada YouTube, ya silahkan diberikan. Jadi sudah kita membuat template yang pertama ini sudah ya. Jadi artinya nanti yang seterusnya kita tinggal masuk lagi ke template yang kedua. Kita akan, kan sudah memiliki storyboard tadi ya. Tips memilih mainan anak, ini covernya sudah ada. Kita tambahkan yang kedua, add page di sini. Kemudian di sini Anda bisa memilih usia. Di sini ada template. Tadi kita gunakan template yang mana, yang ini kan. Nah, di sini kita bisa pilih yang pertama. Nah, Anda bisa masukkan dulu watermark yang bawah ini. Sorry. Ini semua kita grupkan aja biar mudah nanti kita memindah. Kita seleksi semua. Kemudian kalau sudah di pojok kanan atas ini ada grup ya, kita grup. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti sudah dia masuk ke sini. Nah, ini nanti tinggal dinaikkan ke atas. Nah, ini bisa kita ubah gambarnya. Nah, di sini kita bisa pilih, mungkin fontnya bisa ke Montserrat Classic gitu ya.
Pertama ini adalah usia ya. Usia. Kemudian Anda tinggal masukkan konten yang sudah Anda siapkan, di copy paste seperti ini. Ya. Pastikan keterbacaannya sangat baik dan Anda bisa mengatur fontnya ini. Misalnya ini Anda 20 atau 21. Nah, kalau Anda ingin mengatur rata kanan, rata kiri, Anda bisa seleksi teksnya, kemudian pilih alignment-nya. Alignment ini bisa Anda klik beberapa kali untuk mendapatkan satu bentuk informasi yang apa ya, secara tampilan visual itu menarik. Kemudian baru kita tambahkan aset visual ya. Di sini misalnya kita berikan kata bahasa Inggris ya, di sini Anda searching ya. Di sini usia ya, Anda bisa tambahkan aja ya. Jadi tips memilih mainan anak yang pertama ini, yang kedua ini. Dan yang terakhir jangan lupa berikan sumber ya. Jadi kita kan tadi ini harus diberikan sumber. Nah, sumbernya di sini sudah kita arsipkan, kita copy saja. Kemudian Anda tinggal paste di sini. Kemudian Anda kecilkan ya. Kecilkan. Kemudian Anda bisa pilih rata kiri misalnya. Anda bisa berikan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi kita akan membuat microblog yang biasanya kalau di swipe kanan kiri seperti itu ya. Kalau sudah, kita tinggal duplikasi yang ini kalau saya, ya, duplikasi yang halaman kedua sehingga kita nanti tidak perlu mengganti-ganti lagi. Ini sudah ada template. Nah, setelah usia tadi kita pilih misalnya segi keamanan. Nah, ini tinggal diganti saja di sini. Wah, segi keamanan. Kemudian kita copy paste dari sini. Geser. Kemudian kita cari lagi ya. Di sini kita sudah diberikan magic rekomendasi. Nah, keamanan. Nah, ini kita bisa gunakan ini misalnya. Oh, agak Nah, segi keamanan ini sudah ya, tinggal jadi intinya kalau kita sudah menentukan template seperti ini, kemudian template covernya, kemudian template isinya, nah isi ini tinggal di copy paste saja. Jadi kita tidak perlu add page seperti ini. Jadi tinggal klik pada bagian duplikat halaman. Kita duplikat page. Nah, kemudian nanti di sini kita tinggal isi misalnya di sini variasi ya. Sini variasi, ini kan ketiga ya. Ketiga variasi, panduan storyboard ini sangat penting karena nanti kita mudah ya dalam memvisualisasi atau memproduksi konten ini. Nah, ini variasi, ini gambarnya juga kita ubah. Kalau sumbernya kan sama ya. Variasi coba kita pilih. Nah, misalnya seperti ini, kita pilih. Ini sudah ketiga, kemudian
jangan lupa untuk kita atur sedemikian rupa agar enak dilihat. Kemudian kita tidak perlu add page baru, tapi silahkan klik duplicate page ya, duplicate page di sini Anda pilih yang lanjutannya. Di sini ada kesederhanaan, ini berarti yang keempat. Kemudian sudah ini kesederhanaan. Nah, ini ganti gambarnya biar kita sederhanaan. Kita ambil gambar. Misalnya ini ya. Ya, sudah jadi ya. Sudah jadi. Jadi kalau kita ingin membuat feed, ini sudah jadi. Dan sebelumnya nanti setelah Anda memiliki konten seperti ini ada 5 slide ya. Yang pertama, slide pertama adalah covernya, tips memilih mainan anak, by Risk Project misalnya ya. Di sini. Nah, kemudian di sini ada informasi usia dan informasinya tidak banyak yang disampaikan ya. Kemudian segi keamanan meskipun ini. Kemudian variasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesederhanaan. Nah, sudah kan, sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita sudah bisa memiliki atau merealisasikan rancangan yang pertama ini. Nah, ini. Sebenarnya kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk mengolah aplikasi ini tidak memerlukan waktu misalnya 30 menit ya. Ini 15 menit juga sudah selesai untuk satu posting. Nah, kemudian nanti kita tinggal buat ya sesuai dengan peruntukan ini. Nanti produknya tinggal Anda bingkai seperti apa, kemudian nanti yang terakhir di sini adalah kutipan motivasi anak kalau Anda ingin membuat. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah jadi biasanya yang harus dilakukan lagi adalah membuat deskripsi di sini, deskripsi postingan ya. Kemudian setelah deskripsi, Anda bisa ambil saja dari sini, ya, tinggal di copy saja, atau biasanya di sini berikan sapaan khasannya apa, kemudian baru informasi postingan, mungkin ada beberapa paragraf, saran saya untuk tidak banyak-banyak, kemudian di sini setelah itu Anda siapkan hashtag-nya ya, rencana hashtag-nya apa, agar nanti jangkauan dari post yang kita buat ini menjangkau ke banyak explore dari tiap kita bisa explore ya. Oke. Jadi nanti bisa relate dengan hashtag yang disiapkan. Ini hashtag-nya misalnya hashtag anak ya. Mainan anak yang jelas ya, mainan anak besar di sini. Kemudian apa lagi misalnya mainan aman. Mainan kecil dan seterusnya ya. Dan ini bisa kita gunakan. Biasanya sebelum menentukan hashtag, kalau saya pribadi biasanya saya akan cek dulu di pencarian dari sosial medianya. Jadi yang paling banyak biasanya kita
kita ikut ada di sidang populer. Nah, kita sudah menyiapkan jadi nanti kalau Anda ingin membuat tabel lagi ya malah lebih bagus. Jadi ada tahapan pertama ini tahapan rancangan ya. Kemudian tadi storyboard, kemudian yang terakhir adalah sampai nanti mau di ini sudah ada rancangannya. Baik, kalau sudah jadi tadi Anda silahkan simpan ya. Simpannya dalam bentuk JPEG saja biar ringan. Di sini ada fitur download. Anda klik download. Kemudian Anda pilih di sini JPEG ya. Tapi kalau Anda ingin gambarnya dengan kualitas bagus, Anda bisa memilih yang PNG, high quality image di sini. Kemudian setelah itu di sini ada 5 halaman. Ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita download. Ini sudah jadi produksi dengan konten media dengan ekstensi image ya. Sudah ada di sini, kita bisa ekstrak ya. Nah, di sini sudah ada misalnya 1. Ini tips memilih mainan anak, ini yang slide pertama. Kemudian ini slide kedua, usia. Kemudian ini slide berikutnya ya. Dan sudah jadi. Ini sudah jadi ya, tinggal nanti kita post saja di Instagram. Ya, niatnya kita pertama mengedukasi pasar ya, agar orang itu kita bisa soft selling ya. Ya, kita memang lagi jualan, tapi kita juga memiliki peran karena nanti kalau kita semua postnya tentang katalog dari produknya, orang juga males mengikuti apa yang menjadi sosial medianya ya, seperti itu. Baik, ini sudah jadi. Silahkan kalau dipraktekkan atau bertanya boleh terkait tentang pengembangan konten ini. Tadi ini kan berbasiskan dari pemetaan yang sudah dilakukan oleh Pak Simpen ya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ingin dipraktekkan juga silahkan. Baik, kalau tidak ada, di sini juga Anda bisa masuk ke, misalnya tadi kita sudah membuat di sini ya, kita mau membuat Instagram story-nya. Ya, kita bisa gunakan yang tadi, konten-konten yang ada tadi bisa Anda copy paste saja di sini ya. Misalnya seperti ini, Anda kecilkan, kontennya bisa Anda isi ya, Anda copy di sini misalnya tinggal Anda paste di sini. Nah, ini Anda pilih warna ya. Atau kalau nah, oke. Kita ubah dulu. Ya. Kita ambil warna birunya. Warna putihnya ini kita coba ambil yang di sini, kita ambil yang lebih muda. Kemudian yang ini kita geser saja ke bawah.
Nah, kalau di story cenderungannya kan biasanya paling umum menggunakan video atau animasi yang ini Anda bisa perbesar lagi. Misalnya Anda grup dulu, Ctrl G, kemudian Anda perbesar. Ini bisa Anda perbesar. Ya. Nah, kemudian di sini Anda bisa nanti memilih animasinya. Setelah jadi seperti ini, Anda bisa menentukan jenis animasinya. Jadi di setiap seperti ini kita akan buat story ya, nanti bentuknya kan video. Di sini Anda bisa memilih namanya animate. Anda bisa pilih mau yang seperti ini. Kita kecilkan biar terlihat. Atau animasinya blok atau fade in, fade out. Anda juga bisa seperti ini. Nah, pan in, rise ya. Atau seperti ini dan seterusnya. Nah, di sini Anda bisa Nah, di sini kita misalnya memilih yang penin ya. Kita klik aja yang penin. Kemudian kita bisa preview di sini. Klik pojok kanan atas. Nah, ini nanti jadinya. Nah, ini nanti sudah jadi rancangan story. Jadi selain kita merancang feed dari konten Instagram, kita juga bisa merancang dari IG story-nya untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna. Karena kalau kita post di feed ya, misalnya di beranda, kalau sekarang mungkin orang pergeserannya tidak banyak melihat di situ walaupun masih ada ya. Jadi agar informasi yang kita ingin sampaikan ini double, Anda bisa juga dengan merancang ke dalam format yang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita sesuaikan ya, misalnya yang ini tadi. Tinggal di copy paste saja di sini ya. Nah, di sini kita ganti warnanya putih ya. Atau biasanya kalau tidak ingin ribet seperti ini, Anda biasanya langsung repost ya. Jadi setelah Anda membuat konten, Anda tinggal di repost saja agar nanti orang masuk ke feed Anda, kemudian melihat kontennya. Nah, Anda juga bisa membuat seperti ini atau Anda merepost. Baik, bagaimana? Mau dipraktekkan atau nanti Anda bisa memproduksi ini dengan sangat cepat sekali. Anda juga bisa menggunakan HP ya untuk produksi. Jadi tadi kita yang pertama sudah membuat rancangan yang seperti ini.
Dan yang kedua, kita merancang untuk story-nya. Jadi sekaligus dua ya. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, ada waktu 30 menit lagi. Nanti setelah ini kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Baik, gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin nanti setelah ini kita cukupkan dan teman-teman bisa belajar mandiri. Nanti video materi dari yang sudah disampaikan akan kami post di Google Classroom. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan aja ya. Ya, terima kasih kepada Pak Puryanto atas paparannya Baik. sangat menarik ya Pak. Ya. Dan terima kasih juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menghadiri kegiatan perkuliahan pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan dengan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, salam sehat. Mohon izin keluar, Pak.